Halo teman-teman, selamat datang di channel film dan animasi Gudel. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, namaku si Gudel. Sebelum nonton konten kita kali ini, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Nyalakan lonceng notifikasinya, kasih like dan jangan lupa komentarnya ya. Terima kasih. Oh iya guys, kali ini kita mau bercerita tentang teori konspirasi terkait animasi Upin dan Ipin nih. Serial televisi animasi anak Upin dan Ipin terus menjadi perdebatan warganet Indonesia loh. Pasalnya, di balik kepopuleran serial animasi itu beredar beberapa konspirasi, ya bisa dibilang mengerikan, yang hingga saat ini masih belum diketahui kebenarannya. Nah, berikut ini dua isu teori konspirasi Upin dan Ipin yang kerap muncul di media sosial. Isu yang pertama, Upin dan Ipin adalah sosok fantasi yang datang ke mimpi Kak Ros saat dirinya sedang koma di rumah sakit. Alasannya, Kak Ros sempat membawa boneka Upin dan Ipin ketika dirinya kecelakaan. Oleh karena itu, sosok Upin dan Ipin lah yang katanya mengisi alam bawah sadar Kak Ros saat sedang terbaring koma. Teori konspirasi lainnya mengatakan bahwa Upin dan Ipin adalah khayalan opah yang selalu bersedih usai kehilangan kedua cucu kembarnya. Upin dan Ipin diceritakan dalam isu teori konspirasi ini telah mengalami kecelakaan maut bersama orang tuanya saat sedang berkunjung ke rumah opah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan Kak Ros dan Ipin terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kedua orang tua dan Ipin meninggal di tempat. Duh, kasihan ya. Sementara Ipin yang dirawat saat mengalami koma di rumah sakit akhirnya meninggal setahun kemudian. Opah yang menyayangi cucu-cucunya itu berakhir merana hingga tak dapat mengendalikan akal sehatnya. Waduh, kok jadi kayak gini ya? Jadi kasihan. Hingga akhirnya tercipta khayalan bahwa cucunya masih hidup dan menemani serta menghiburnya dalam keceriaan. Wah, para pecinta cucok logi ini kok malah bikin animasinya jadi sedih dan dark kayak gini ya guys. Duh, gimana ya? Oke, kita lanjutkan aja. Ditambah lagi nih, belakangan ini di media sosial, utamanya dari TikTok, ramai oleh kabar viral mengenai karakter Upin dan Ipin yang telah meninggal dunia lagi loh. Masalahnya nih, ada sebuah video yang memperlihatkan dua kuburan dengan nisan yang masing-masing bertuliskan nama Upin dan Ipin yang akhirnya tersebar luas di media sosial TikTok. Terlihat juga pada masing-masing nisan tersebut bahwa Upin meninggal pada 6 Agustus 1995, sementara saudara kembarnya si Ipin meninggal pada 2 April 1996. Video yang diunggah oleh salah satu TikTokers itu membuat sebuah teori konspirasi bahwa Upin dan Ipin meninggal akibat mengalami kecelakaan ketika hendak berlibur bersama keluarganya. Banyak nih netizen plus 62 yang terkejut dan percaya begitu saja dengan teori ini, hingga turut merasa bersedih, baper gitu, tanpa harus lama menunggu berita asli dan konfirmasinya setelah melihat video kuburan Upin dan Ipin itu. Di balik kartun yang selalu membuat kita tertawa, ternyata ada kesedihan mendalam yang selalu dipendam oleh opah, kata salah satu netizen. Nah, karena kehebohan ini, warga setempat pun berdatangan mendatangi lokasi makam, entah sekedar memuaskan rasa penasaran atau untuk mendoakan. Penemuan tersebut telah banyak sekali menyita perhatian khalayak. Kemudian ada lagi nih salah satu akun TikToker lain yang muncul dan mengunggah video kuburan Upin dan Ipin yang lagi viral. Di video tersebut, akun ini mengatakan sebuah konspirasi baru bahwa Upin Ipin bukanlah berada di Malaysia, melainkan ada di Indonesia, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa pendukung cerita konspirasi ini menyatakan, tuh lihat di batu nisan di makam Upin dan Ipin menunjukkan keduanya meninggal 6 Agustus 1995 dan Ipinnya 2 April 1996.
Sementara tayangan Upin dan Ipin kan mulai tayang perdana pada 2007. Hal ini mendukung cerita jika kisah mereka memang terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Palu, Sulawesi, Indonesia di mata para netizen, utamanya netizen plus 62. Teori-teori berbau konspirasi memang bukanlah hal yang baru di berbagai film termasuk kartun atau serial animasi untuk anak-anak. Keseruan untuk membahas cucuk logi masih menjadi hiburan yang sangat menarik untuk para warganet. Namun lama-lama akhirnya banyak warganet yang berpikir kedua kali loh untuk mempercayai hal tersebut. Beberapa netizen yang kritis merasa sangat janggal dengan keberadaan cerita pada video kuburan Upin dan Ipin tersebut. Dia berkata, animasi Upin dan Ipin kan merupakan produksi Malaysia, namun kuburannya kok berada di Indonesia? Dan ada juga nih hal yang tak lazim terkait tulisan pada batu nisannya. Tuh coba lihat. Kata netizen yang kritis ini, dia bilang, yang bikin gua bingung ini kenapa tidak ada nama aslinya. Namanya kan cuma ditulis Upin dan Ipin. Nama bapaknya juga nggak ada tuh di nisan. Juga tanggal lahir dari kedua almarhum ini. Oh iya, beneran ya guys? Nggak ada guys. Kenapa ya kok cuman ada nama panggilannya Upin dan Ipin, dan juga cuman ada tanggal wafatnya, nggak ada nama asli, nama ayahnya, dan juga tanggal lahirnya. Ada juga temuan lain dari sebuah berita bahwa rumahnya Upin dan Ipin memang ada di dunia nyata loh. Ya, rumah tersebut memang ada, namun rumah tersebut hanya bertahan selama 3 hari saja. Rumah itu ada karena adanya acara karnaval Upin dan Ipin di Stadium Indramulia Ipoh Perak. Dan ya gitu, hanya berlangsung selama 3 hari. Acara karnaval Upin dan Ipin berlangsung pada 3 sampai 5 Juni 2011. Kembali ke masalah makam yang tadi ya guys. Setelah diselidiki terkait adanya 2 makam bertuliskan Upin dan Ipin di batu nisan, akhirnya pihak keluarga dari anggota keluarga yang dimakamkan pun berbicara. Nama ayah dari mendiang Upin dan Ipin yang ada di Palu ini adalah Bapak Hikmah. Dia angkat bicara soal makam kedua putranya yang akhir-akhir ini viral. Pak Hikmah mengatakan bahwa nama kedua putranya memang terinspirasi dari tokoh utama serial animasi Upin dan Ipin Malaysia. Hikmah mengatakan bahwa kedua putranya memang meninggal pada 1995 dan 1996. Namun nama Upin dan Ipin baru diberikan pada 2016. Dan nama di batu nisannya memang terinspirasi dari serial animasi Upin dan Ipin. Bapak Hikmah berkata, jadi pada waktu itu pas ada rezeki, yaitu tahun 2016, baru kita perbaiki makam kedua putra saya tersebut. Waktu itu kan belum ada nama tuh, jadi kita kasih nama Upin dan Ipin saja, kata Bapak Hikmah saat berbincang dengan detik.com pada Jumat 21 Januari. Nah loh, ini bapaknya sendiri loh yang klarifikasi. Dan perlu diketahui bahwa nama asli Upin itu adalah Arufin bin Abdul Salam, sedangkan Ipin adalah Arifin bin Abdul Salam, bukan Bapak Hikmah. Meski memiliki nama Upin dan Ipin, Pak Hikmah menegaskan bahwa putranya tidak kembar seperti tokoh utama animasi Upin dan Ipin. Tapi dia mengamini jarak kelahiran kedua putrinya itu memang berdekatan. Terkait makam kedua putranya yang viral, Bapak Hikmah mengaku sebelumnya tak mengetahui. Dia baru menyadari saat sejumlah awak media meminta penjelasannya terkait asal-usul nama Upin dan Ipin yang lagi viral di media sosial. Karena itu Pak Hikmah berharap bahwa orang-orang datang dan mendoakan kedua almarhum putranya. Dia juga berharap tak ada yang dirugikan atas viralnya nama kedua almarhum putranya tersebut. Katanya, kalau saya hanya minta doa saja kepada masyarakat, yang penting jangan saling merugikan, kata Bapak Hikmah.
Dalam klarifikasinya, Leskopak menjelaskan ide cerita Upin dan Ipin berasal dari Hajah Ainun, pengisi suara Opah, dan juga Haji Burhanuddin, pengisi suara Tok Dalang, sekaligus pengarah urusan Leskopak Production. Leskopak juga menjelaskan kenapa dibuat cerita Upin dan Ipin yatim dan juga botak. Hal itu pada dasarnya hanyalah untuk memudahkan cerita dan proses animasi, karena memang pada waktu itu terjadi keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia animatornya. Jadi bisa disimpulkan ya guys, Upin dan Ipin di Palu, Sulawesi, Indonesia itu wafat karena sakit, bukan karena kecelakaan. Upin dan Ipin di Palu, Sulawesi, Indonesia tidak kembar seperti di serial animasi Upin dan Ipin Malaysia. Cerita Upin Ipin Malaysia berarti tidak sama sekali terinspirasi dari almarhum Upin dan Ipin di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Akan tetapi justru sebaliknya guys, batu nisan bertuliskan Upin dan Ipin di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia lah yang memang jelas-jelas terinspirasi dari serial animasi Upin dan Ipin Malaysia. Wah, berarti kebalik ya guys. Jadi bisa dipahami ya guys sampai sini. Oke, terima kasih. Saya kira permasalahan konspirasi ini sudah clear. Terima kasih udah mampir dan nonton video dari kita. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, dan juga berikan komentarnya ya guys. Terima kasih. Dadah.